tadinya. Dimana di sini kita akan coba menggunakan beberapa tools dari turunan boolean untuk mengolah objek-objek yang ada di bulan ini. Nah, pengolahan secara sederhana yang dilakukan pada objek ini bisa nanti teman-teman lakukan pada pengolahan objek-objek lain ya, yang nantinya mungkin akan membantu teman-teman dalam proses menciptakan objek atau produk. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada dua bangun ya yang saling bersilangan atau interslacing yang saya copy ke dalam 5 objek, dimana kalau teman-teman lihat dan teman-teman ingat di minggu lalu bahwa objek-objek yang bertabrakan seperti ini sebenarnya pada saat dibaca oleh sistemnya termasuk pada kesalahan atau tidak terolah. Nah, makanya di sini ada beberapa tools yang tujuannya untuk menggabungkan, memotong, membuang atau membagi objek-objek yang sudah saling bertemu ini. Nah, pertama, salah satu tools yang akan kita gunakan, tools yang minggu lalu kita pernah gunakan juga namanya boolean union. Yang mana di sini teman-teman bisa langsung lihat, langsung klik karena dia ada di menu interface paling awal. Ya. Seperti yang saya ingatkan dari minggu lalu, kalau misalnya untuk membuka ini ada kesulitan atau teman-teman nggak bisa melihat atau menemukan situsnya, bisa diketik ya, boolean union. Oke, dimana dia akan meminta pertama seperti biasa ya, pada saat teman-teman memilih tools untuk diekstrak, digunakan atau diolah, dia akan memberikan komen seperti ini, dimana teman-teman diminta untuk memilih surface atau full surface yang akan disatukan atau diunitedkan. Teman-teman bebas ya, mau objek yang paling dekat dulu, kemudian yang kedua, atau dari yang kedua dulu baru yang pertama, bebas ya. Yang jelas setiap objek yang sudah dipilih ini akan terunity ya, tergabungkan. Kalau sudah cukup, karena ini bisa lebih dari satu objek ya, jadi diingat aja kalau misalnya teman-teman udah, beda dengan tools-tools yang lain yang biasanya komennya hanya 2 kali. Biasanya kalau sudah dipilih objeknya dia langsung snap, langsung berjalan. Tapi karena boolean union ini bisa digunakan pada lebih dari satu objek, bahkan ribuan ya, kalau device-nya mampu, maka kalau sudah cukup, dia akan bilang press enter when done. Kalau udah, tinggal enter aja. Nah, kalau dilihat dari view shaded biasa aja mungkin nggak begitu kelihatannya, hanya aja si kerangkanya jadi terbagi-bagi seperti ini lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat dari view ghosted ya, tembus pandang, ini dia tidak saling berhubungan. Jadi sudah terpisah ya. Beda dengan objek lain, dia ada yang masuk ke dalam, ada yang tembus keluar. Inilah fungsi union. Jadi pada saat teman-teman klik, dia sudah jadi satu objek yang menyatu. Beda dengan yang lainnya yang masih terbagi seperti ini. Oke, bisa dilakukan? Boleh union? Mangga dicoba-coba dulu aja. Dan dibiasain juga memanfaatkan Ctrl Z atau Ctrl Y ya. Jadi teman-teman terbiasa aja untuk mengulang redo atau undo. Kemudian diingat kembali, kalau teman-teman misalnya sudah menggunakan boolean union ya, boolean union sudah dipilih, sudah enter. Pada saat ingin menggunakan tools tersebut kembali, masih ingat nggak kita ngelakuin apa? Apa yang klik di kanan. Oke, jadi untuk mengulang komen yang sudah dilakukan satu langkah sebelumnya, tinggal menggunakan klik kanan ya. Seperti ini. Dan Ctrl Z untuk udah ada tuh. Terus tinggal pencet aja, bentar aja. Iya. Oke, silakan dicoba dulu ya. Boleh balikin Ctrl Z, kalau misalnya mau balik lagi ke yang tadi Ctrl Y. Sudah bisa semuanya?
Udah semua. Semuanya di bulan. Nggak bisa sih, itu di type box gitu. Gimana? Oh. Oh iya. Nah. Ini type ini kayak type kok. Biasanya sama kayak cuma garis doang. apa? Oh. Saya tadi nyari kunci di komen nggak? Seperti yang teman-teman lihat ya, untuk Boolean union itu tujuannya untuk menggabungkan satu atau lebih dari objek yang teman-teman pilih yang saling berpotongan. Ingat, jangan sampai terjadi kasus kayak gini ya. Misalnya Boolean union itu bahkan dengan dia menempel setipis ini juga ya, yang penting si garisnya bertemu, dia bisa terbaca ya Boolean unionnya. Nah, nyatu nih kebuka perbedaan karena ada interlace slashing. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak sadar bahwa sebenarnya dia nggak nempel kayak gini nih, ya ada space, Boolean union ini nggak akan bekerja. Objek do not intersect, jadi nggak nempel, nggak berpotongan, nggak saling menabrak. Makanya si komennya nggak aktif. Jadi tetap pertimbangin ya posisinya. Karena bisa jadi teman-teman karena nggak tahu objeknya nggak bertemu, dikiranya ngebug atau salah komen gitu ya. Jadi pastikan itu dulu objek-objek yang ingin diinterslashing, digabungkan itu memang berpotongan. Kemudian selanjutnya ada Boolean difference. Boolean difference ini ada di sampingnya Boolean union. Kalau teman-teman klik tanda panah menyerongnya ke samping, ada Boolean difference. Kalau nggak nemu bisa ketik Boolean jadi dia langsung ke difference. Tujuannya Boolean difference itu adalah menghilangkan objek yang terpotong oleh objek lain. Misal contoh, saya ini mau memotong objek ini dengan objek ini. Kita klik dulu pemotongnya. Kalau sudah enter, kemudian kita pilih yang dipotongnya, kemudian enter. Oh, balik sorry. Kita pilih dulu yang akan dipotongnya, kemudian pilih yang akan memotongnya. Nanti terpotong kayak gini. Pun sebaliknya ya, yang akan dipotong, yang memotong, jadi seperti ini. Oke, jadi tujuan Boolean difference ini itu untuk memotong objek. Nah, karena di sini contohnya hanya dua objek, diingat kembali ya bahwa setiap Boolean itu bisa digunakan untuk lebih dari satu objek. Jadi misalnya nanti contohnya kayak gini deh. Misalnya teman-teman mau memotong si objek. Nah, teman-teman mau memotong objek ininya dengan dua objek ini, bisa ya. Jadi caranya adalah kayak tadi, pilih objek yang mau dipotong. Kalau udah enter, pilih objek yang akan memotong. Oke. Bisa? Ada yang udah bisa, ada yang belum? Silakan dicoba dulu ya. Oh, lihat ya, ini kayak gini. Boolean difference. Iya. Memotong yang atas, yang bawah ya. Oh, ini bisa. Oke, perhatikan semuanya. Buat teman-teman yang internetnya bermasalah tapi rhinocerosnya bisa dibuka, ini gampang aja ya. Gampang ya untuk memulai teori atau praktik minggu ini. Tinggal buat box, sesuaikan ukurannya. Ya. Kalau biasanya di 4x4,
dengan tinggi juga 4 kali 4. Oke, kemudian di copy sama kayak pakai Adobe, Ctrl C, Ctrl F, naikkan satu box, kemudian geser satu box juga, sehingga didapatkan objek kayak gini. Kalau udah tinggal di copy paste, diposisikan aja. Oke, paham? Yang kesulitan ya. Oke, semua udah bisa mengikuti Boolean difference? Sudah. Ada yang udah bisa akses? Udah? Oke. Jadi seperti ini ya. Saya coba ulangin. Boolean difference itu untuk memotong beberapa bagian atau lebih dari objek yang teman-teman pilih menggunakan objek lain yang saling berpotongan. Ini tadi kan aku pakai objek yang di bawah ya. Misalnya aku mau coba pakai yang di samping nih. Objek ini dipotong oleh objek ini dan objek ini. Nanti dapat seperti ini. Oke? Nah, setelah Boolean difference, kemudian ada juga Boolean intersection. Apa sih gunanya Boolean intersection? Nih, kalau boxnya teman-teman lihat nggak ada box lagi yang terbentuk dari hasil perpotongan. Kelihatan nggak? Nah, Boolean intersection ini adalah untuk mempertahankan potongan yang ada antara dua atau lebih objek. Ini aku coba pakai ya. Dia akan meminta kita untuk menggunakan atau memilih satu objek yang pertama dan objek yang kedua. Karena kalau sudah selesai, tekan enter, teman-teman akan mendapatkan kotak yang saling berpotongan. Nih, kotak di dalamnya. Ya, kalau misalnya kurang kelihatan, kita coba kayak ini. Pencet enter. Pencet enter. Pencet enter. Kita coba di pinggirnya. Coba di pinggir pakai ini. Ya, Coba. siapa aja yang udah Boolean intersectionnya beres? IM. Oke, gampang ya. Nanti kita coba dengan objek-objek yang lebih advance. Nah, sambil menunggu yang lain, misalnya teman-teman mau coba bikin ya di sini di box tuh sebenarnya ada pilihan banyak, ada bikin cylinder, ada bikin sphere. Ini aku mau cobain contohin pakai objek berbentuk sphere ya. Misalnya teman-teman mau coba bikin Boolean intersection yang lebih advance, misalnya This is stabil. Nah, mungkin akan lebih terasa kalau objeknya nggak kotak banget gitu ya. Contohnya kayak gini. Misalnya ini juga saya mau cobain dengan difference juga. Misalnya intersection tuh, kebayang nggak potongannya kayak gimana? Jadi potongan antara bulat-bulat ini ya. Di enter. Bisa nggak sih ini? Pakai difference dulu aja. Jadi kita mau Ini bisa. Sini. Oke. Terus ini dicoba nih. Nah, kalau objek yang bulat mungkin agak lebih kelihatan ya. Jadi kayak gini nih. Kita ambil kalau yang difference ya. Kemudian kalau misalnya Vivi lihat. satu ya. Aku bikin tempat ulekan. Nah, Bikin tempat ulekan Vivi lihat Vivi. jadi nanti disisain objek yang berpotongannya. Bisa kayak gini ya. Aku bikin yang gini. Oke. Sudah nyobain semua sampai intersection? Sudah. Udah? Kemudian selanjutnya kita coba Boolean split.
Nah, kalau boolean split ini adalah berfungsi untuk sebenarnya nggak jauh beda dengan boolean difference ya. Cuman kalau boolean split ini tuh objeknya tuh terpotong dan potongannya nggak langsung hilang. Kalau boolean difference kan langsung hilang nih. Nah, kalau boolean split itu biasanya objeknya masih ada di sana gitu. Jadi teman-teman masih bisa atur-atur lah. Bentar ya. Yang ini jadi nggak sih? Ya, misalnya kita coba pilih objeknya, pilih pemotong. Nah, kalau udah teman-teman nggak langsung kehilangan si objeknya, jadi masih bisa geser. Nih, ya. Jadi objeknya masih ada di situ. Kalau difference kan dia langsung hilang kayak gini ya. Kalau komennya udah dipilih. Kalau split itu dia masih ada di sana. Dengan objek pemotongnya. Jadi masih berada di sana semua. Nah, karena kalau pakai kotak mungkin nggak kelihatan ya, aku cobain pakai objek sphere lagi. Bisa sambil diperhatikan ya. Kalau teman-teman mau sambil sekalian coba silakan. Nah, kita mau nge-split objek ini ya. Pilih objeknya, pilih splitternya. Nah, nanti objek-objek yang udah ke-splitnya itu masih ada di sini nih. Tuh. Ya. Jadi objek-objeknya masih ada di situ, masih bisa teman-teman manfaatin, bisa digunakan buat banyak hal. Oke? Sampai situ bisa dipahami. Sebenarnya kebanyakan sih bikin pakai. Tapi cukup ya, cukup paham ya. Boleh enggak? Silakan dicoba. Siapa aja yang udah nyoba sampai split? Oke. Yang split itu split 1 dulu apa split 2? Split 2 objek apa tadi sih? Katanya ini join. Itu boleh. Join aku kan. Oh. Kalau join dipilih dulu. Oh, dia udah misal-misal sih ada. Berarti harus tidur. Dua kali nggak sih? Kita 2 kali. Cek ini terus kita 2 kali. Apa join? Iya. Coba. Mau fungsi. Loh. Oh, jadi bisa disita gitu ya? Aku jadi 2. Teman-teman sambil nyoba-nyoba tools yang sudah dipelajari juga boleh ya, tapi sambil perhatikan. Cerita saya mau bikin kayak gini. Bayang nggak? Bayang ya?
Oke, bayang nggak? Ya. Oke. Lihat dulu aja. Bisa. Nah, ceritanya nanti ini akan jadi objek yang melingkar. Nah, caranya adalah menggunakan revolve. Kebaca nggak? Oke. Nanti dia akan bilang atau memberikan suruhan untuk kita memilih objeknya dulu, garisnya dulu. Kalau sudah press enter, kemudian revolve axis. Nah, ini kita klik dari sudut bawah. Nah, makanya si snap N-nya harus aktif ya. Dia nge-snap ke bawah, kemudian kita tarik ke atas sampai ujungnya. Kemudian dia akan minta kita tarik ke sudut paling luar ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita tinggal tarik putar. Kita jadi kayak gini ya. Kelihatan? Oke, sebelum dilanjut, ada juga teknik yang kedua. Kalau ini kan kita bikin melingkar ya. Kita juga bisa bikin dia mengkotak ya. Oke. Namun untuk mengkotak kita nggak bisa serta-merta tadi aja ya, kita nggak hanya memerlukan garis tepinya aja, tapi kita juga harus punya garis bawahnya atau tepi bawahnya. Nah, misalnya ini titik tengahnya ya, terus kita mau bikin kotaknya kayak gini deh. Ya, bayangin mengkotaknya ke sini ya. Kita bisa pakai rail revolve. Ntar dia biasanya minta kita untuk pilih si curve-nya dulu, kemudian railnya ini, kemudian mulai dengan revolve-nya nih. Jadi kita pilih titik ini, tarik ke atas, snap kayak gini. Oke, dua seperti itu. Nah, silakan teman-teman mencoba dimulai dengan tadi ya, main ke front view. Ingat ini tingginya nih, garis ini tingginya, ini tepi bawahnya. Kalian bisa gunain point curve atau polyline, gabungin aja. Teman-teman bisa pakai fillet juga yang udah dipelajari minggu lalu, pakai chamfer juga silakan. Dan ini ada satu ya yang penting, yang sebenarnya cukup apa ya, butuh muter otak ya untuk menggunakannya, yaitu trim. Trim ini akan sangat berguna kalau teman-teman mau menghubungkan satu atau lebih garis dan membuang hasil perpotongannya. Jadi kita mulai contoh dulu ya sebelum teman-teman mulai ke penggunaan rail tadi. Misalnya Dielsat mau bikin garis kayak gini nih. Nah, mau diambil objek tengahnya. Kebayang nggak tengahnya yang mana? Sedangkan garis-garis ini tuh garis-garis perpotongannya udah nggak akan dipakai. Cara membuangnya adalah pertama gini, kita klik trim, kemudian pilih objek yang akan memotong. Saya pakai yang ini ya. Kita mau buang ini nih, ya. Kalau udah pilih garis pemotongnya, tekan enter, kemudian garis yang akan dipotong dia akan langsung hilang. Nah, oke. Sama juga untuk garis ini nih, karena ini menempel ya. Pilih garisnya, enter, pilih yang mau dipotong. Jadi tinggal klik enter, klik, enter. Baik, agak nguras ya. Klik enter, klik enter, klik enter, sampai nanti jadi kayak gini. Nah, ini garis yang udah saling berpotong, bisa teman-teman gabung. Yang nantinya ini juga akan ada beberapa tool yang kita pelajari. Kalau sudah terpotong seperti ini, saling terhubung kayak gini, teman-teman bisa menggunakan berbagai tools ya untuk si objeknya, gitu ya. Bisa ditarik atau bisa dikasih permukaan. Nah,
Jadi yang penting kalau dia sudah saling terhubung ya garis-garis potongannya, teman-teman bisa buat kayak gini. Nah, ini penting untuk proses yang sekarang teman-teman mau jalani ya, membuat pilar-pilar seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman membuat garis melengkung dari sini misalnya, melengkung kayak gini. Kemudian teman-teman mau kalau pakai Snap ya bisa kayak gini ya, tinggal hubungkan aja. Tapi misalnya pengen agak tinggi gitu, pengen agak nyerong kayak gini, ya berarti pakai trim ya buat motong garis-garis. Karena kalau garisnya ditinggalkan berpotongan kayak gini, dia nggak tools tadi si revolve-nya akan berjalan. Oke? Ngerti? Oke, silakan dicoba ya. Ingat di front view, jangan sampai nanti di top ya, karena kalau di top nanti si pilarnya tiduran. Tapi kalau mau direct juga bisa ya. Jadi silakan coba. Ini aku juga mau ngelakuin hal yang sama. Ini semuanya udah terhubung. Nah, kalau ini kan masih kebagi dua, ya, di join dulu, join, ya. Karena kalau masih terpisah kayak gini, terus teman-teman lupa gitu ya bahwa si objeknya terpisah. Terus misalnya di sini ceritanya nge-revolve nih. Terus ternyata cuma pilih kan atasnya aja. Walaupun ditarik sampai bawah, ditarik sampai samping, yang nge-revolve cuma bagian atasnya aja ya. Karena si garisnya belum ketemu. Jadi garisnya dijadikan disatuin dulu di join. Oke. Dan ingat ya, kalau misalnya si view-nya ada teman-teman yang view-nya tuh nggak top front right perspektif, berarti ngebug ya. Jadi coba di close lagi dulu aja. Karena bisa jadi perspektifnya nggak ada. Yang bikin foto ini gimana deh? Itu ada depan. Oke, semua sudah dapat? Oke, yang udah dapat bisa lihat lagi ya. Kalau misalnya mau coba pakai revolve, ketik revolve kayak gini nih, revolve, kemudian enter, pilih curve-nya, kemudian enter lagi, pilih sumbu aksisnya mau dari atas atau bawah, yang penting nge-snap ya. Nah, kenapa harus dari sudutnya ketemu? Makanya jangan lupa snap sama endpoint-nya aktif ya, cetak. Karena misalnya ceritanya kalian nggak dari sumbu ujung ini nih, nariknya dari sini nih ya, jauhan. Terus ditarik ke atas. Jadi nggak nempel nih sama objeknya. Bisa, cuman akhirnya kayak gini nih, ada jaraknya lihat, bolong, ya. Karena titiknya bisa jadi juga kayak gini nih, ada teman-teman yang nyobain ya. Kemudian harusnya sumbunya dari bawah, ya, dari titik bawah. Ini sumbunya kayak gini nih. Nah, ya dia tarik fokusnya kayak gini tuh. Bagus sih, cuman ya salah gitu ya. Karena miring, jadi dia ngambil dari garis miringnya nih, ngambil dari ininya nih. Kelihatan nggak? Kebayang nggak? Ya, karena si sumbu aksisnya salah. Makanya pas mau pakai revolve, pastiin dari titik bawah, ya, sudut bawah ketemu sudut atas, tarik keluar, tukar, enter, dapat. Udah? Nah, kalau udah di revolve, biasanya garis bantu curve-nya itu masih ada. Bang bikin kotak di bawah gimana? Ya, garis bantu curve-nya masih ada di situ. Nih, garis bantu curve-nya masih ada. Nah, garis bantu curve-nya bisa kita manfaatkan untuk membuat rail revolve seperti yang ada di contoh sini. Kotak yang mana? Caranya adalah, nah, kalau yang aku contohin kan rail revolve tuh ini cuma persegi ya. Kalau misalnya teman-teman mau explore contoh, nah sama tambahan ya, kalau untuk rail revolve alasnya kalau bisa dipotong ya, dibuang dulu nih. Ini kan aku ada alasnya, bikin alasnya kayak gini. Kalau teman-teman nggak ada alasnya nggak masalah ya. Nih alas nih, kelihatan nggak? Ya, teman-teman bisa buang dulu alasnya karena biasanya mengganggu si revolve-nya. Komen si rail revolve-nya, jadi silakan dibuang dulu. Caranya bisa kayak tadi ya, pakai ring, bikin aja garis yang motong nih,
Ya, motong garis kayak gini, pakai trim, pilih objek yang mau dipotong, pilih pemotongnya, balik. Sorry. Pilih objek pemotongnya, pilih objek yang dipotong. Nah, jadi kebuka bagian bawahnya kayak gini. Oke. Kalau tadi kan pakai kotak ya, misalnya mau pakai poligon 6 sisi misalnya. Yang penting dia mulai dari titik tengah aja. Kemudian berakhir di titik. Berakhir di si objeknya. Nanti jadinya kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi si curve-nya itu nempel ke si alasnya. Kalau udah kayak gini, tinggal ketik rail revolve, klik curve-nya, klik railnya, alasnya, tarik sumbunya dari tengah, tarik ke atas sampai ketemu, bang. Ya. Jadi bisa berbagai macam ya, tergantung dari si alasnya aja. Karena ini kamu sebenarnya terlalu tipis. Tapi ini nggak bisa. Kotak mana sih kotak? I don't get it. Begini kali ya? Ini gimana sih? Coba. Tadi namanya bawahnya dulu atau bengnya dulu? Udah bikin kurve belum? Kurve udah jadi satu gabung belum? Sama ini.
Nggak coba mana yang teman buat misalnya. Ini aku contoh jadi aja. Ya, sambil diperhatikan aja. Saya teman-teman mau bikin objek Nah, extrude ini bertujuan untuk memberikan dimensi pada garis atau join yang teman-teman buat. Dia ada di sini ya. Namanya extrude straight. Atau tinggal klik aja extrude. Atau pilih di sini ya. Dia agak ngumpet sih ya. Cuman dia ada di option surface from corner. Jadi ada di sini ya. Kelihatan nggak? Kalian bisa nemu nggak? Coba ya. Diklik. Terus dia akan suruh kita pilih cornernya atau surface-nya. Dan enter. Nah, teman-teman bisa tarik kayak gini. Oke. Sampai jadi kayak gini. Kemudian bisa diolah seperti apa aja si extrude ini. Tadi kan dia naik ke atas ya. Teman-teman bisa pilih nih, di sini ada di optionnya both side. Ini bisa jadi atas bawah. Teman-teman bisa aktifkan solid. Jadi langsung jadi objek tertutup kayak gini nih. Ya? Paham? Itu salah satu tools tambahan. Satu lagi ya, biar capaiannya agak bagus. Oke, kemudian selain bisa membuat extrude straight ke atas tadi ya, teman-teman juga bisa bikin extrude yang curvy kayak gini, yang ke samping. Dia ada di sampingnya, namanya extrude long curve. Jadi dia akan suruh kita pilih garisnya dulu, kemudian pilih curve-nya, enter. Nanti bisa dapat kayak gini ya. Dia nggak akan masuk ke objeknya, tapi jadi objek yang ada di sini itu arahannya. Oke, pilih curve-nya, enter, pilih path-nya, kemudian dia akan snap kayak gini. Nah, bisa ke atas ke bawah. Oke, itu sama-sama extrude. Kemudian selain itu juga ini kita bisa bikin dia solid ya. Ingat, bisa bikin solid, jadi tertutup kayak gini nih objeknya. Oke, cukup? Bisa mau dicoba? Silakan coba ya. Jadi nggak harus, dia biasanya bisa curve kayak gimana aja. Misalnya teman-teman mau bikin curve yang abstrak ya, kayak gini. Oke, yang penting semua sudutnya terhubung. Pilih extrude, enter, teman-teman bisa tarik sampai jadi kayak gini. Ingat, kalau mau tertutup solidnya di yes kan, kemudian jadi kayak gini. Oke, bisa? Cukup? Silakan dicoba ya. Berarti di sini kan yang buat yang di dataran ini.
Iya tiba-tiba pipi. Oke, sambil mencoba, kalau ada yang kesulitan, ada hal-hal yang tidak dimengerti, silakan angkat tangan atau panggil saya aja ya. Coba paste manual gimana sih? Hah? Coba paste manual. Copy paste manual. Tadi kayaknya cuma kayak tahu jadi kamu gitu. Nah itu tahu. Dan dia Ini cara potong yang mana? Mau. Yang potong yang mana? Ini bukan? Yang potong ini bukan? Kita lihat lagi coba. Bisa. Di extrude tuh. Extrude curve. Mana extrude? Ya. Klik ini. Infokan dulu. Ini jadi dari tadi. iya ya. Sering.
Ya karena dia lagi keluar pasti ada. Oke. Nah, biar ini langsung bila saya solid itu ya di sini kan ya. mungkin kayak Rika, cuman ini apa garisnya tuh tadi yang buat untuk itu Kaget. Ya lucu banget. Aku bisa tapi kok aneh. sampai ke buat deh. Oh. Nah, saya tadi kayak gini lihat. Besar. Sampai. Oh ini kak. Gitu. Ya. Coba deh tanya dia kalau misalnya bikinnya bulat kayak bukannya bulat Itu materi yang akan datang. Nanti dipelajarin ya. ini hari pertama belajar video makanya oh ya kalau ini Oh pantes. percobaan pertama
Tadi gimana ya? Oh ini ya, ya. Iya pakai tadi, cuman males. Lakuin lagi. Oh iya. Tabung ini yang habis. Iya benar sekali. Mungkin yang itu bukan yang dimaksud. Nanti ya. Oke, udah semua? Sudah cukup jelas? Ada yang masih membingungkan? Ada yang masih mengalami kesulitan? Sudah cukup? Baik, untuk pertemuan minggu ini mungkin itu aja yang teman-teman pelajarin. Kita belum bermain dengan tugas dan kuis, tapi minggu depan mungkin kita akan mulai dengan kuis ya, sebagai spesifikasi penilaian juga. Diharapkan apa yang sudah teman-teman pelajari minggu ini dan minggu lalu coba diulik-ulik aja. Ingat di pemodelan digital kuis atau tugasnya nggak susah ya, yang penting teman-teman memperhatikan dengan baik aja. Dan ya tadi ya, kalau misalnya masih ada yang mengalami kesulitan dalam menginstal, dalam menggunakan Rhinoceros, diingat kembali kalau misalnya teman-teman sudah berhasil install dalam keadaan internet dan antivirusnya yang sudah mati, jangan